Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam yang ada di Kampung Pondok Benda, Gang Haji Jamat atau Gang Rais, RT 01 RW 04, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini Ahad, tanggal 3 Mei. Ini mumpung saya ingat, mohon membaca surat Al-Fatihah. Ini 3 Mei ini hari istimewa buat istri saya. Saya ingat tanggal 3 Mei, saya belum ngucapin selamat. Saya doakan dari masjid ini dan para hadirin Bapak dan Ibu. Sekarang nggak ikut karena lagi mens. Masih men, 52 masih men. Tapi udah agak jelas mennya. Karena udah menjelang ke arah berhenti ya. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat, sabar, dampingi suami yang suka celelean gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya keluarga saya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil a'maraha wa sahih as-sadaha wa zain akhlaqaha bi akhlaqil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumat lalu saya khutbah di kampus Mustopo Beragama. Karena Jumat tanggal 1 itu hari buruh internasional, lalu hari Sabtunya hari pendidikan nasional, maka buruh itu bekerja. Lalu temanya kerja dan pendidikan. Kalau pengen kerja enak, pendidikannya yang enak. Kalau kerja supaya enak dan maksudnya enak itu bermanfaat bagi banyak orang, maksimalah dalam menempuh pendidikan. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai mentok kalau bisa. Nah, jadi dalam rangka untuk memedomani semboyan Ki Hajar Dewantara. Apa itu Ki Hajar Dewantara punya semboyan? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu sangat terkenal tuh. Kalau di depan dia harus memberikan tulodo, contoh. Kalau jadi pemimpin harus memberikan contoh yang benar. Kita suka kehilangan figur pemimpin tapi nggak benar di saat ini. Lalu kalau ing madya mangun karsa, di tengah bisa menyemangati. Jadi di tengah bisa berkarya yang bermakna buat masyarakat. Lalu tuturi handayani, kalau di belakang harus memberikan semangat. Nah itu Ki Hajar Dewantara lahirnya tanggal 2 Mei, lalu istri saya lahirnya 3 Mei. Ya, itu Ki Hajar Dewantara. Yang terhormat Bapak Haji Cecep, Ketua DKM, Bapak Widodo dan semua para jamaah, Pak Haji Sifak Supeno, Pak Makmun, ini ketua kelas, ya, ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat,
Kita hari ini membahas soal halal dan haramnya makanan. Gitu. Karena dalam kitab itu ada judul mengenai babul at'imah. Ini sudah saya mulai kemarin di pengajian ibu-ibu. Di pengajian ibu-ibu itu sudah saya baca kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 448. Itu dimulai dari bab at'imah itu, kemudian yang dimakan, apapun yang kita makan itu meliputi dua macam. Ada yang hewan, ada yang bukan hewan. Gitu. Hewan ada dua macam lagi, hewan darat, hewan laut. Lalu hewan darat juga dua macam. Ada yang halal, ada yang haram. Gitu. Ada yang tohir bersih, ada yang najis. Yang najis tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Langsung dicontohin anjing. Gitu. Sampai ada slogan yang disampaikan oleh owner Jakarta Klinik Animal. Kebetulan dia murid saya. Pemilik Jakarta Klinik Animal itu Ibu Karin namanya, orang Belanda, ngaji Iqra dengan saya waktu itu. Lah itu dia punya semboyan dan sosialisasi ke berbagai tempat bahwa anjing atau dog is not for food. Dog is not for food. Anjing bukan untuk dimakan. Gitu. Dog is not for food. Karena kenyataannya di daerah-daerah tertentu itu yang namanya anjing itu sampai ada istilah sate kambing balap. Gitu. Itu yang makan pasti orang kurang ajar itu. Ada juga warung namanya Kawi USA. Kawi USA. Bingung kan? Silakan dibalik bacanya. Kawi itu iwak, USA itu asu. Jadi Kawi USA itu iwak asu. Iya. Jadi ada toko tertentu yang disamarkan begitu, ternyata konon katanya dagingnya memang mirip kambing. Mungkin lebih panas gitu. Jadi kalau makan itu bisa jegok ya. bisa bisa menggonggong. Lah ini fa'amman najasu fala yahillu akluh. Kalau yang najis tidak boleh, halal haram dimakan, yaitu al-kalbu wal khinzir, asu dan BABI. Itu nggak ada maaf itu. Walaupun kata anjing di dalam Al-Quran tidak disebutkan untuk diharamkan. Artinya kata anjing dua kali disebutkan Al-Quran. Anjing pertama anjingnya Ashabul Kahfi yang katanya nanti akan masuk surga. Gitu. Mungkin dulu yang masuk ke sini ada anjing, lagi sholat ada anjing. Lagi sholat ada anjingnya bagus putih gitu, lari-lari gitu. Ya, ternyata memang ada orang jalan-jalan, anjingnya ikut sholat. Anjingnya yang mampir sholat, jadi nggak sholat ya. Lah, yang kedua, anjing yang disebutkan Al-Quran itu anjing untuk mengibaratkan orang yang ngomong doang, hanya ngomong-ngomong, ngomong doang, jalanin enggak, gitu. Malah banyak tahu hukum, dia juga banyak melanggar. Itu Al-Quran mengatakan famathaluhu kamatharil kalbi. Itu orang yang model begitu itu mirip sama dengan anjing. Intahmil alaihi yalhat.
au tatrukhu yalhad. Kalau dikasih makan dia julurin lidah. Bahasa Inggrisnya melet-melet. Melet-melet. Lidahnya gitu menjulur. Kalau nggak dikasih makan juga julurin lidah, jelek banget. Itu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 itu gambaran tentang itu. Bapak dan Ibu, itu tadi binatang-binatang yang ada di darat, ada yang tohir, ada yang najis gitu. Lalu wa ammat tohiru, atau sebelum itu kenapa anjing menjadi juga najis, itu di dalam Al-Quran dikatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kalau lahmul khinzir jelas. Ini kalau di dalam Al-Quran, dan diharamkan atas mereka hal-hal yang buruk-buruk. Wal kalbu minal khaba'ith, anjing itu termasuk yang buruk, gitu katanya. Wad dalilu alaihi qaluhu al kalbu khabithun. Khabithun samanuhu, anjing itu najis, hasil jual anjing juga haram. Walaupun banyak yang jual beli, tapi ya insya Allah bukan orang Islam. Kalau orang Islam jual beli anjing, apalagi pedagang anjing, itu kayaknya nggak layak, gitu. Karena harga anjing itu sama dengan upah pekerja, seks komersial. Itu yang dikatakan mahrul baghi wa thamanul kalbi. Jadi Rasulullah melarang untuk mengkonsumsi dari uang hasil penjualan anjing dan juga uang dari hasil menjual diri. Itu sama itu, gitu. Lalu di dalam uraian berikutnya, hewan-hewan yang halal yang bersih itu ada dua macam. Toirun wadawabun, masuk kategori burung yang terbang atau yang model burung, yang jenis burung. Yang kedua yang jenis binatang, dawab. Dawab itu yang melata, punya kaki 4 atau tinggi maupun rendah ya. Fa'amad dawabu, yang melata itu ada dua kelompok. Yang satu dawabul insi, yang kedua dawabul wahsyi. Melata jinak, dekat dengan manusia. Tapi ada melata yang buas, jauh dari manusia. Yang dekat dengan manusia yang halal, tapi ada juga dekat sekali, paling setia dengan manusia, belum tentu halal. Binatang yang paling setia dengan manusia itu anjing. Ada orang yang meninggal, selama 40 hari anjingnya ada di atas makamnya. Tahlilan kali. Itu saking setianya, nangis, dalam keadaan nangis. Lah saya juga pernah ngajar Iqra Bukarin itu, Pak Isfan doain tolong Bruno meninggal. Bruno siapa Bu? Bruno anjing saya. Lah anjing suruh doain. Ada anjing meninggal suruh doain, ya saya baca Fatihah aja, mudah-mudahan saya nggak punya anjing gitu. Jadi aneh, ya saya telaten aja ngajarin dia Iqra gitu ya. Iya, orang Belanda, wajahnya wajah luar sana memang. Waktu promosi dokter saya undang datang, dan Pak Zumardi Azra bilang, ini tamunya dari mana aja ya? Seneng kalau tamunya banyak, seneng beliau. Hai Jajak saya undang waktu itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti sebagian jamaah bisa hadir kalau seandainya saya jadi guru besar. Seandainya saya dikukuhkan, nanti saya undang jamaah kita ini. Ya, walaupun nggak semuanya, kalau semuanya nggak cukup. Nah, jadi itu yang namanya dawabul insi itu
Pokoknya binatang yang biasanya dekat dengan manusia. Dekat manusia itu nanti ada kelompok-kelompok. Lalu ada dawabul wahsyi yang buas, tidak dekat dengan manusia. Jadi kalau tadi diinformasikan anjing itu binatang yang paling setia dengan manusia. Yang kedua kuda. Itu yang kedua tuh. Lebih setia anjing daripada kuda. Malah ada juga yang istri lagi kesal sama suami, emang bagusan setia anjing saya daripada suami saya, begitu. Karena kesal sama suami dibandingin anjing. Kan kacau juga itu ya. Orang itu kalau akhirnya kesel emang begitu, ya. Jadi emang dia setia betul itu, ya. Cuman memang ini kalau kita timbang-timbang antara anjing dan kambing, anjing itu kalau beranak lebih dari 3, kadang-kadang 4. Tapi kok ya nggak banyak. Sementara kambing paling banyak 2, dan tiap tahun dipotong selalu banyak. Ya, coba pernah dipikirin nggak itu mengenai popularitas jumlah anjing dan jumlah kambing. Kambing setiap tahun dibantai orang itu, ya, dibuat kurban. Tapi ada aja. Sementara anjing tidak dibantai orang, tidak untuk kurban, beranaknya pun banyak, tapi nggak banyak populasinya. Pernah dipikirin nggak itu begitu? Ini rahasia ilahi ini, ya, memang begitu. Jadi kalau ada orang kok mengkonsumsi anjing itu luar biasa itu, ya. Jadi walaupun Al-Quran tidak menyebut dalam kategori yang diharamkan, karena kalau yang diharamkan kan jelas itu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, lalu apapun yang disembelih bukan atas nama Allah, untuk bangun jembatan, untuk apa-apa segala macam, untuk sajian, untuk macam-macam, itu yang menjadi ada unsur kemusyrikan masalahnya. Lah kemudian dawabul insi itu fa innahu yahillu minhal an'am. Yang namanya dawabul insi itu ada yang dihalalkan, contohnya yang binatang ternak. Kalau di sini hanya disebutkan al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi, kambing yang biasa dibuat kurban, gitu. Binatang ternak selain itu banyak, tapi kalau dijadikan kurban lucu. Misalnya kurban dengan 1 empang lele, kan nggak pernah terjadi kan? Atau dengan 18.000 ekor ayam, kan walaupun harganya mahal nggak bisa. Memang hanya itu. Kalau bahimatul an'am dalam Quran, dalam hadis, ya unta, sapi, kambing atau domba lah. Ghanam itu 2 macam. Ada ad-dha'nu, ada al-ma'zu. Kambing yang gibas, ada kambing yang Jawa, gitu. Itu nanti pembicaraan kurban kita ulas juga itu, soal itu. Nah, jadi itu yang masuk kategori halal, binatang ternak yang boleh buat kurban itu. Tapi kalau unggas, soang, bebek, menrok, kuyuk, ya, termasuk juga ayam, burung puyuh, lele, gurami, itu tidak masuk dalam kelompok bahimatul an'am yang bisa buat kurban. Kenapa? Karena zaman Rasulullah nggak ada orang ternak gerameh, nggak bisa hidup, nggak ada air kan. Nah, jadi kan seandainya ada, jangan-jangan disebutkan dalam Quran. Tapi kalau ikan laut ada, dan tidak juga dijadikan kurban. Kemudian wal an'amu minat thayyibat lam yazalin nasu yakulunahu wa yabi'una luhumaha fil jahiliyah wal Islam. Yang namanya binatang ternak tadi yang baik-baik itu selalu dikonsumsi orang dan dijual belikan sejak zaman jahiliyah, termasuk waktu Islam datang. Lalu wa yahillu aklul khayli, halal untuk mengkonsumsi kuda.
sebetulnya halal. Tapi karena nggak lazim, walaupun suka ada itu sate kuda liar. Sate apa susu? Oh, susunya. Tapi sate kuda juga ada itu. Ya. Sate kuda juga, wah itu kalau habis makan sate kuda sama susu kuda liar, insya Allah bisa liar betul walaupun udah pensiun. Walaupun udah pensiun masih liar. Ya, katanya ya. Ini dalilnya hadis riwayat Jabir. Beliau mengatakan dzabihna yauma Hunainin al-khaila wal bighala wal hamir. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighali wal hamir walam yanhana anil khail. Dulu waktu perang Hunain enggak ada makanan, kami menyembelih kuda, menyembelih keledai, menyembelih peranakan antara keduanya, keledai dan kuda, namanya bighal. Tetapi Rasulullah melarang kami memakan himar dan memakan bighal. Yang tidak dilarang khail, kuda gitu. Jadi itu dalam kondisi peperangan waktu itu kuda dibolehkan makan, tapi himar tidak, baghal atau bighal juga tidak. Baghal itu yang peranakan antara kuda dengan himar. Ya. Termasuk juga disebutkan wala yahillus sanur. Gitu. Sanur ini kucing hutan atau jaguar. Kucing hutan yang tajam matanya. Kucing juga begitu tajam. Tapi ini dikatakan al-hirratu sabuun. Kucing hutan termasuk binatang liar yang tentu yastadu bin nabi wa yakulul jaif fawakal asad. Dia dianggap seperti singa, tidak memakan dengan menerkam dengan taring dan memburu mangsanya, sehingga bahkan kadang-kadang makan bangkai, itu yang membuat tidak halal gitu. Kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun wa ammal wahsyu, adapun yang masuk dalam kategori buas, fa innahu yahilu minhu adh-dhiba wal baqar. Jadi yang walaupun dia liar tetapi halal, satu yang namanya menjangan, kijang, bukan kijang Innova ya, jangan dimakan kalau itu. Ya, kijang yang di sana itu, yang dulu ada katanya, tapi sekarang di hutan-hutan udah jarang itu. Iya, makanya rumput. Ya kalau yang agak liar ya, yang nggak terlalu liar yang di kebun. Itu Bogor boleh, itu ke Istana Bogor itu boleh. Yang penting kita punya lahan 1000 meter, boleh minta. Ya, punya lahan yang cukup untuk itu. Nah itu karena makanya rumput. Termasuk al-baqar, jadi banteng. Banteng walaupun liar itu halal. Gitu. Ya, itu disebutkan seperti itu. Kategori-kategori makanan memang disebutkan dalam berbagai teks keagamaan, hadis maupun juga kadang-kadang ayat gitu. Lalu ada juga ad-dhab'u. Ya. Ad-dhab'u juga termasuk dihalalkan. Apa ya ad-dhab'u? Saya punya kerpean kemarin lupa. Maksudnya itu ada kosakata tertentu ad-dhab'u. Saya cek dulu. Karena saya ngeceknya di HP, lalu saya cek ad-dhab'u, lalu saya ketik gambar. Maka ternyata ad-dhab'u itu hina. Hina itu mirip serigala itu. Tidak halal. Jadi pokoknya yang buas-buas itu tidak dihalalkan. Kita lanjutkan faslun, ini sebuah fasal yang lain. Wa yahilu aklul arnab, dihalalkan daging kelinci. Kalau di Kaliurang ada sate kelinci.
ya mirip-mirip ayam, mirip-mirip apa ya? Ya nggak kayak kambing karena lembut lagi. Kelinci itu halal. Termasuk, maaf, Bismillahirrahmanirrahim. MUI pernah diminta fatwa apakah halal memakan kanguru. Kalau dari jenis makanannya halal memang, tetapi karena undang-undang menyatakan bahwa kanguru termasuk jenis hewan yang dilindungi, maka MUI menyatakan haram. Jadi haramnya bukan atas karena dasar dasar makanannya, tetapi dasar dia menjadi hewan terlindungi. Ya, penyu hijau juga haram karena ada yang melindungi undang-undang gitu. Jadi atas dasar undang-undang perlindungan undang-undang itu jangan dikonsumsi. Itu MUI kadang-kadang pertimbangannya begitu. Ya, kalau pewarna makanan, jadi makanan itu kadang-kadang pewarnanya hewan kecil, namanya kokonel. Ya, kokonel itu kayak kecoa tapi warnanya warna-warni dan itu bisa buat warna makanan. Tapi bukan kecoa yang nggak menjijikkan. Kepek juga bukan, tapi kokonel. Searching di Google deh, kokonel. MUI menghalalkan, gitu, untuk pewarna makanan, gitu. Jadi warnanya bisa ungu, bisa merah, gitu-gitulah. Jadi jenis binatang melata tertentu, gegermet, serangga, ya, jenisnya serangga maksudnya. Serangga namanya kokonel. Ya, kokonel itu dinyatakan halal oleh MUI. Sementara itu tadi kelinci, kanguru itu malah haram karena dia dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Lalu ada wayahillu al-yarbu. Gitu. Yarbu apa? Saya nge-share ke HP kamu, saya harus bawa HP supaya dicek. Tapi ternyata kamu nggak bawa. Nah, ya sudah, saya cek di WA saya. Yarbu itu sudah saya tulis itu. Karena kitab saya kan bukan kitab yang bisa dicoret-coret. Ya. Ini karena nih yarbu itu ternyata hewan pengerat seperti bajing yang makan kelapa. Bajing itu halal. Bajingnya suka lari-lari gitu. Nah, kalau dia pengerat hewan itu halal, termasuk hamster. Tapi hamster kayak itu ya, kayak tikus. Ya, jadi kalau hamster atau katakan bajing itu halal. Tapi kalau tikus jelas enggak halal. Gitu. Jadi yarbu itu bajing. Gitu. Jadi ada beberapa pernyataan. Kalau di sini dikatakan wayahilul yarbu liqouli azza wajal, karena dia masuk wayahillu lahumut thayyibat. Ini katanya at-thayyibat itu masuk bajing, gitu. Halal. Wal yarbu minat thayyibat tastaduhu al-arab wa ta'kuluhu, oleh orang-orang Arab dulu diburu ya dan dikonsumsi. Gitu. Wa aujaba fihi Umar radhiyallahu anhu 'alal muhribi idza asabau jufrah. Jadi termasuk juga dilarang kalau lagi ihram memakan atau memburu itu. Wa yahillu aklu tha'lab. Ya, ini dalam pernyataannya agak aneh ya. Halal memakan tha'lab. Tha'lab itu musang. Tapi maksudnya musang yang makanannya buah. Ada memang. Musang bulan. Nah, itu halal tuh. Ini dikatakan wayuhillu lahumut thayyibat ya, atau wayahillu lahumut thayyibat. Jadi dihalalkan yang baik-baik. Wa tha'lab minat thayyibat. Mustatab. Ya, jadi dia termasuk yang tidak menjijikkan. Tapi jangan musang yang makan ayam. Makan bangkai ayam itu enggak boleh tuh. Kalau yang makan ayam, tapi makannya yang buah-buahan
itu ada yang namanya musang bulan ya. Nah, itu yang makan buah-buahan itu yang halal. Tapi kalau kopi luwak, kopinya yang halal. Kalau luwaknya dia, luwaknya itu kan makan buah juga kan. Nah, itu. Jadi musang yang itu tuh yang buah, yang apa yang boleh. Jadi ini wayahilu aklul konfat ya. Ini memang bahasanya sangat jarang dipakai sehingga saya harus sekali melihat kerepean saya. Ya, konfat itu apa? Ini yang diperintahkan gak dibawa HP kamu. Saya udah share ke HP kamu gak dibawa ya. Konfat ini landak. Landak itu halal loh. Tapi menjadi hewan dilindungi juga masalahnya kan. Nah, jadi kalau ini mirip kanguru juga. Kanguru haram karena dilindungi, landak juga halal. Haram karena dilindungi. Kalau dikiaskan kepada kanguru. Ada juga terenggiling. Nah, itu dilindungi juga. Kadang-kadang di sana diekspor ke Cina sana kan banyak terenggiling. Itu dulu Pak D saya itu nemuin terenggiling di hutan gitu ya. Tapi anehnya terenggiling udah pulang di rumah lalu dikasih pakai lumpang, kan batu gede, ditutup hilang itu. Udah ditutup lumpang hilang. Ternyata kalau terenggiling jangan pakai lumpang nutupnya, tutup dikasih kelaras apa supaya kresek, dia akhirnya ini lagi gitu. Kalau dia ada bunyi dia ini lagi ngelingkir lagi gitu. Ah, jadi itu ditutup lumpang hilang coba. Seberat itu padahal. Ah, berarti mitos juga kali ya. Ya, nutupnya jangan terlalu serius, tutupnya dengan yang bisa bunyi. Kalau dia bunyi jangan ini lagi. Ngelungker lagi. Itu tadi konfat itu adalah landak. Kalau dalam kitab dinyatakan halal untuk dikonsumsi. Ya. Landak. Lalu tadi kita ingat terenggiling. Gitu. Jadi itu ada beberapa yang disampaikan ya. Yarbu tadi juga halal gitu ya. Tapi nanti kalau hal-hal yang masuk dalam kelompok khobaith, apakah masuk serangga, apakah masuk binatang melata, ya jangan. Kecoak masa dimakan sih? Ya, laron, jangkrik, yang begitu-begitu, engkuk, apalagi yang hidup di kotoran kambing itu. Kotoran kambing suka ada kayak kecoak itu yang hitam-hitam, yang larinya cepat, itu juga jelas termasuk khobaith, ya, termasuk tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi zaman dulu orang dipeyek laron, gitu kan? Enak memang, katanya gurih, katanya, saya belum pernah. Kalau laron itu masuk kategori belalang memang halal, tapi untuk menyatakan bahwa laron itu betul-betul belalang atau dia serangga yang menjijikkan, ya ahli yang menyatakan gitu. Sehingga MUI kalau mau menghalalkan atau mengharamkan sesuatu harus melibatkan ahlinya, ya, termasuk kepiting. Kepiting itu karena disampaikan oleh ahli, ini hidup di darat, sementara kalau ukurannya tidak bisa berkembang biak di daratan, sehingga dia halal gitu. Tidak bisa kembang biak di daratan, tapi tetap harus di lautan gitu. Dan lain-lain, pokoknya binatang-binatang yang kira-kira aneh tolong jangan dikonsumsi, karena kita harus makan yang jelas-jelas saja. Biawak, kalau kadal gurun, Rasulullah pernah melihat sahabat-sahabat pada makan, tapi Rasulullah disodori, aduh saya nggak ada di kampung, saya nggak ada yang begini ini, beliau nggak makan. Nah, sehingga ada yang mengatakan makruh. Tapi kadal biawak, kadal gurun ya, bukan biawak yang kita. Kalau biawak kita itu jorok banget itu, ya. Tapi kadang-kadang ditangkap orang, diapain ya? Buat apa ya? Dimakan juga.
dia makan ikan, mungkin makannya sambil marah karena empangnya dimakanin dia. Lalu wah saya makan aja begitu. Barangkali dalam rangka dendam makanya biawak dimakan juga lah. Ini jangan semua yang ada dimakan, karena memang ada dalam hal mengkonsumsi makanan-makanan harus selektif. Ya, itu disebutkan bahwa ini kita lanjut pada soal burung-burungan gitu. Wala yahillu hasyaratul ardi, tidak boleh memakan hasyaratul ardi, itu binatang-binatang yang agak jijik, mengerikan gitu. Contohnya apa? Kal hayat, seperti ular. Nggak usah makan ular, walaupun dia mirip-mirip gabus. Ya, kalau gabus itu mirip ular juga itu sebetulnya. Ya, tapi kalau gabus karena hidup di air ya. Wal aqarib, skorpion. Itu ada itunya tuh, ada filmnya, Van Damme bintangnya, Red Scorpion ya. Itu apa masih ingat loh film-film itu. Ya, Red Scorpion. Itu kalajengking itu jangan dimakan. Wal fa'rutikus juga jangan. Katanya ada mie ayam yang dagingnya ada bulu-bulunya, lah ini ternyata tikus. Ya, jangan dimakan yang begitu tuh. Wal khonafis, ya. Ya, ini saya sudah menginventarisir arti-arti itu ya. Misalnya fa'lab, rubah. Konfat tadi landa masih oke. Citah atau keluarga kucing hutan jangan dimakan. Lalu an-nasur, kucing hutan juga buas. Tapi dhoba atau dhiba, rusa halal. Lalu al-karoki, ini burung ini, blekok. Ya, blekok atau kuntul gitu. Itu katanya dalam kitab ya. Saya akan cek yang al-karoki itu di mana, di pernyataan apa, apakah masuk kategori halal atau haram. Menurut Bapak, kuntul halal atau haram? Halal ya, burung itu halal. Iya, yang di sawah-sawah. Iya. Oh iya, ini termasuk, ini kategorinya itu wayahillu adik, ayam jago halal. Ketabrak motor mau mati, sempat disembelih, kalau nggak disembelih tetap mati juga, halal apa haram? Kalau kecil haram, kecil. Tapi kalau gede halal gitu ya. Gede sayang kalau halal, kalau haram kan. Masa kecil sama gede jadi beda. Ini masalahnya agak kacau juga. Ada seorang khotib waktu khutbah itu belum makan, lapar. Begitu pulang, loh ada opor ayam. Terus udah main nyiduk aja kan, main nyiduk tapi belum ngambil, ini masih kuahnya. Lah waktu ngambil kuahnya ada anaknya lewat, anaknya agak kurang ajar, agak jumatan. Tong, dari mana ini? Ayam tetangga gua beleh katanya. Ayam tetangga gua potong katanya. Gila kan haram. Lah kan udah baca bismillah. Oh kalau gitu ayah kasih kuahnya aja dah gitu. Tapi waktu motong ngadep kiblat, iya kalau itu halal gitu. jadi halal tuh gara-gara motongnya ngadep kiblat. Emang dasar ustadz lapar ya. Nah, jadi kalau hukum jangan begitu. Jadi kalau hukum ya haram, jangan mentang-mentang ayam gede halal, ayam kecil haram, kecil. Jadi itu tadi ayam halal, jago maupun dujaj itu ayam yang betina. Lalu hamam, burung dara. Oh itu kalau di Arab burung daranya sama semua mangsen semua itu, ya ungu semua, itu halal itu. Tapi kalau pas haji jangan diburu, ya, dan kayaknya nggak ada. Cuman kalau di sana ada pedagang Lamongan kali pecel lele kali ya. Wah burung daranya banyak banget. Saya waktu itu datang lagi ada
yang nelur di bawah jendela. Pas saya pulang udah netes gitu, ada 4 ekor. Wah, ini kalau di rumah saya ambil, di sana bawa pulangnya. Nah, jadi itu yang tidak boleh dikonsumsi. Yang boleh itu tadi ayam, jago, termasuk katanya di sini burung walet, burung sriti, ya. Tapi burung sriti kecil ya. Nah, ini koto ini. Kata-kata koto itu burung kecil yang lincah maburnya, terbangnya. Itu sampai ada dalam balaghah itu dikatakan begini. Ini penggunaan kata ma dan man. Kalau ma untuk yang tidak berakal, kalau man untuk yang berakal. Tapi kadang-kadang man juga untuk yang tidak berakal. Apa? Ini orang yang lagi kasmaran bilang begini. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Wahai kawanan burung pipit, siapakah di antara kalian yang mau meminjamkan sayapnya? Akan aku gunakan untuk terbang pada orang yang aku cintai. Lah, ini lagi ngelamun nggak punya duit. Ya, ngelihat burung pipit pengen terbang gitu. Itu burung pipit dikatakan man, hal man yu'iru. Padahal burung ya ma sebetulnya. Tapi ada juga yang berakal tapi pakai ma. Apa itu? Istri. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Itu kata ma untuk yang berakal. Nikahilah wanita yang Anda sukai. Itu dalam Quran begitu. Lah inilah. Jadi kata-kata penggunaan man dan ma itu kadang-kadang suka dibalik-balik. Baik, ini tadi kajian kita ya. Pokoknya yang jelek-jelek jangan dimakan lah. Ya. Yang wajar aja. Saya itu pernah, karena memang ada keterangan bahwa bulus itu dimanfaatkan minyaknya untuk kecantikan, lemak bulus itu. Saya bawa bulus dari MUI, dari tempat pemotongan bulus di Depok, ada mungkin 5 kilo saya bawa ke rumah. Pas saya lihat-lihat, masa kita makan yang begini gitu ya. Akhirnya saya cemplungin ke septic tank semuanya itu, ya. Padahal daging-daging bagus itu, ya. Tapi bulus masalahnya, nggak pernah jarang dikonsumsi orang. Tapi sebetulnya halal. Tapi kalau kita pengajian lalu pakai daging bulus, kira-kira pada mau? Ini daging bulus itu loh. Akhirnya saya masukin septic tank itu karena saya nggak tega gitu ya. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau berdiskusi soal makanan-makanan. Yang jelas sebentar lagi kalau yang kita jadikan kurban halal semua. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Cecep bisa mengumpulkan dan memobilisir jamaah untuk menjalankan kurban yang tinggal berapa hari lagi, ya tanggal 27 Mei di bulan ini. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Widodo, barangkali ada yang mau didiskusikan. Monggo Pak. Kebu ayam banteng. Kerbau termasuk itu tuh, kalau di Gunung Kidul kan ada yang jualan entung atau itu kepompong tuh gimana tata? Jangkrik juga ditopesin, kalau belalang kita ketahuan itu taman itu tadi. Enggak. Baik. Ya ini kalau di dalam kalau kebu jelas ya, kebu itu malah Sunan Kudus juga menganjurkan kurban aja kebu. Kenapa? Sunan Kudus karena untuk menghormati orang-orang Hindu yang waktu itu sangat mengkultuskan sapi kan. Itu jangan menyinggung perasaan mereka. Kita di sini kurbannya pakai kebu gitu. Nah, cuman kalau cari kebu susah, sekarang Betawi juga agak susah. Dulu kan di sini banyak orang miara kebu. Sampai Gang Melon tuh hanya gang kebu awalnya itu, ya, atau ada jalan kebu gitu. Sekarang nggak ada lagi, jarang. Ya akhirnya sapi. Dulu orang-orang di Betawi katanya kalau membuat semur untuk lebaran itu seratnya gede-gede karena kebu dagingnya. Halal jelas. Kalau kebu halal. Walaupun saya ini pernah meminta gitu karena ada uang ditransfer ke rumah untuk jadikan kurban. Coba cariin kebu.
pada nggak seneng itu orang-orang, ya. Dagingnya nggak terlalu enak katanya, nggak seenak sapi gitu memang. Iya, seratnya kasar apa, tapi katanya tetap enakan sapi gitu ya. Tapi kalau entung itu jijik gak sih? Dari ulet kan. Ya ulet, bakalan ulet telur kupu-kupu, lalu sebelum jadi ulet entung dibotok, dipelas, enak. Iya. Enak ya? Di Gunung Kidul itu gitu. Oh, kalau yang di tempat tertentu, misalnya di daerah Ngawi, termasuk Gunung Kidul, itu belalang pohon jati. Nah, kalau belalang masuk halal. Itu kemarin anak saya lagi ikut tur gitu, lalu di shooting lagi makan belalang, enak banget itu. Oh ya, berarti enak itu. Memang digoreng terenyah gitu ya. Itu. Jadi tadi beberapa istilah yang masuk dalam kategori dihalalkan itu, misalnya tadi blekok, termasuk albatu, itu namanya belibis atau burung atau bebek. Kemudian yang tidak halal ini, termasuk gegermet yang tidak halal itu adalah alkhonafis, kunang-kunang masa mau dipelas? Ya jangan, itu termasuk. Itu hanya di malam hari kelihatan kan? Kalau siang nggak tampak. Itu juga al-adha itu tokek. Jangan, kecuali buat obat. Katanya obat gatal katanya, tokek. Lalu termasuk as-sorosir. Ini bahasa Arabnya sorosir. Ternyata saya cari-cari, oh ini kecoa. Kecoa itu kesorosir. Mau kayak kecoa. Tapi ngomong-ngomong kecoa, Masya Allah, jadi ingat saya di satu warung deket masjid, saya lagi makan enak gitu, saya sisi-sisihin, saya pikir udang, ada itunya, ada rambutnya kan, saya angkat kecoa, saya langsung muntah-muntah. Nah, lagi makan asing udah mau selesai, ini udangnya ntar belakangan. Ternyata yang belakangan tuh kecoa. Masya Allah, sejak itu saya nggak makan di situ. Gitu. Saya udah ini saya singkirin, baru saya angkat, bukannya udang, ternyata kecoa. Masya Allah. Ada sulutnya. Ibu tolong deh kalau bikin makanan hati-hati. Ya, nyayur masa kecoa nggak tahu. Malah saya pernah juga bakwan lagi saya makan, saya potek, saya belah gitu. Ternyata yang nyempil agak aneh, bulat, agak panjang. Ini tai tikus. Ya Allah. Padahal bakwan lagi enak-enaknya saya makan, lah saya potek gini tai tikus. Tolong deh jangan bikin bakwan pakai tai tikus. Ya, tai tikus jangan, kecoa juga jangan gitu ya. Itu kacau kalau begitu. Termasuk al-mauzu', cicak, tokek jangan dimakan. Lalu samu abros, komodo atau kadal gurun. Kalau kadal gurun yang al-dob tadi boleh walaupun hamakro. Lalu ada juga al-ji'lan, bambung. Itu brem itu yang binatang yang kayak tentara gitu, yang apa namanya, bambung ya? Wangbong yang di kelapa. Iya, wangbong itu yang suka di lampu-lampu itu kan, yang kuat banget itu cakarnya ininya. Itu juga jangan, termasuk aneh. Ya. Lalu selain itu juga adidan, jangan dimakan, cacing, kecuali untuk obat tipes. Kan ada yang dikapsulin ternyata cacing. Ya, yang itu kalau sudah begitu ya untuk obat ya silakan saja. Termasuk banatu wardan. Ini banatu wardan ternyata jangkrik. Nah, jangkrik itu termasuk tidak seyogianya dimakan karena bukan belalang. Iya. Ya saya tiap saat pegang jangkrik, tapi untuk makan grameh, untuk makan iar arwana. Kalau makan orang nggak layak jangkrik.
Ya, khimar kubai, engkuk seperti kecoa yang ada di pupuk kandang, itu juga tidak boleh dimakan. Terima kasih. Masih ada yang lain lagi? Ya, silakan Pak Rizky. Apa itu? Oh, anjing laut. Prinsipnya semua binatang laut halal. Gitu. Lah, anjing laut termasuk dilindungi. Jadi haram, gitu. Atau malah ulama mengatakan karena ini anjing mirip dengan yang di darat, haram. Jadi ikhtilaf. Yang selamat, yang paling bagus hindari supaya khuruj minal khilaf, supaya menghindari perdebatan pendapat. Kita jangan makan yang begitu. Yang di laut banyak ada tongkol, ada tuna, ada macam-macam. Jangan yang itu, gitu. Dan anjing laut juga itu kan ada juga yang mirip anjing laut, apa itu? Yang lucu itu? Lumba-lumba. Nah, kalau lumba-lumba sih masih ikan, tapi kayaknya kok nggak tega, ya, begitu. Jadi tadi anjing laut tadi karena dia mirip anjing, maka sebaiknya janganlah. Silakan Pak Mahmud ya. Ya, kita ketahui bahwa anjing itu binatang yang cerdas dan mempunyai penciuman yang tajam. Ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk digunakan penciuman itu untuk pemeriksaan narkoba. Melacak. Bahkan kita melihat juga di suatu gempa itu anjing yang dikerahkan. Itu perlu fatwa MUI dulu atau gimana itu kan? Nah, kemudian masalah jilatan anjing itu kan haram kan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang udah maju, ada cairan antivirus, anti kuman, antiseptik lah gitu. Apakah masih tetap harus dicuci 7 kali dengan air 1 kali Jilatan ini. Saya cetak. Baik. Yang ketiga kan Tambah. ada AM dan ini masukkan aja. Kalau hujan itu sebelah sini tuh kebocoran, bocor, kena. Khawatirkan itu kalau keramik kena air itu licin lah. Mungkin kalau jamaah sih tahu itu bocor, takutnya orang luar kalau jalan situ pleset. Iya. Itu masukkan aja dah. Baik, yang terakhir malah betul-betul pernah ada orang jatuh. Ya orang Depok kemarin kan. Nah, baik, soal yang ditanyakan tadi anjing pelacak, lalu jilatan anjing, dan sekarang udah banyak alat yang lebih hebat daripada tanah. Katanya begitu. Tapi untuk soal anjing pelacak perlu fatwa MUI, kok MUI tidak mengeluarkan karena pertama nggak diminta, yang kedua pasti merepotkan. Kalau sampai diharamkan nanti dicibir banyak orang. MUI ini untuk acara yang sangat penting, melacak sesuatu kejahatan atau melacak body part tertentu, orang yang yang tertimbun-timbun dan seterusnya, kok kemudian direpotkan oleh MUI, itu nanti akan tidak maslahat, sehingga tidak dikeluarkan fatwa, sehingga boleh-boleh saja dalam rangka untuk meminta bantuan dia. Ya, anjing itu memang begitu, dia punya yang terlatih. Jangankan ini bolehnya kenapa? Jangankan untuk sekedar melacak kejahatan, melacak sesuatu yang hilang, termasuk mayat-mayat yang tertimbun, kita gunakan untuk berburu saja. Yang penting dia kalbul mu'allam. Al-kalbul mu'allam itu anjing yang terdidik, anjing yang terlatih betul. Ketika diperintahkan ke sana ya ke sana, ketika kembali, ketika ditangkap ya hanya ditangkap, tidak dimakan, maka itu jadi halal. Yang penting ketika melepas itu membaca bismillah. Itu Al-Qur'an tuh langsung tuh, surat Al-Maidah ayat 4. Itu dikatakan al-kalbul mu'allam. Jadi anjing yang terlatih betul, lalu dia berburu menangkap sesuatu dengan catatan dia tidak ikut memakan, itu dibersihkan saja, itu dicuci, ya. Tentu karena Nabi menyebutkan kaitan dengan pertanyaan kedua, Nabi pernah mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza wuligha fihil kalbu bisab'in
ihdahunna biturab gitu. Wadah kalian, cangkir, gelas, piring, lepek segala macam untuk bisa suci bersih ketika sudah dijilat anjing, maka 7 kali siraman, 1 diantaranya dengan unsur tanah. Itu tidak bisa diganti dengan mame lemon, tidak bisa diganti dengan sunlight, tapi harus memang dari tanah gitu. Jadi kalau nggak usah tanah, pakai sungai yang di Kaili Angke kan udah coklat tuh, itu ada tanahnya itu. Jadi kalau cari yang tanah susah ya, pokoknya yang butek yang ada campur tanahnya. Itu artinya ternyata saya lagi nerangin seperti ini, ada orang yang nemuin jenazah sudah 4 hari nggak ketahuan meninggal. Dia main langsung digotong gitu, ternyata cairan udah luar biasa keluar dari itu, baunya luar biasa, dan dia sudah berulang kali dipakai sabun tetap masih bau. Lah kemudian dinasihati, coba celupin, gerebekin ke tanah. Begitu dengan tanah begini hilang. Lah berarti tanah itu, unsur tanah itu bisa mengsterilisasi, membersihkan unsur-unsur yang begitu. Itu cairan dari manusia itu luar biasa itu. Karena sudah remukan segala macam yang ada di sini, nah, itu keluar dari dubur itu, waduh, itu baunya. Dan oleh karenanya Nabi wanti-wanti asri'u bil janazah, cepat mengurus jenazah itu, jangan sampai berlama-lama karena akan berbahaya. Itu. Demikian, masih ada tadi Pak Fikri sudah. Kalau tidak ada lagi, memang kajian kita. Ya silakan Pak Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MUI oleh ketua yang sudah wafat waktu Covid, Profesor Dr. Hasanuddin Abdul Fattah, punya kaidah tiada maaf bagi babi. Gitu. Pokoknya kalau ada unsur babi dalam proses pembuatan apalagi makanan, jangankan makanan, vaksin aja itu jelas-jelas haram. Kalau prosesnya ada persentuhan dengan soal yang unsur babi, pokoknya MUI sangat ketat kalau soal babi ini. Ya. Kalau seandainya Ajinomoto itu memang dinyatakan dulu waktu itu pernah rame kan, itu yang membela katakan waktu itu orang semua menyatakan haram, ribut, Gus Dur tampil, beliau mengatakan nggak masalah katanya. Kenapa? Kita makan, termasuk Mu'alim Syafi'i Hadami waktu itu, kita makan apa tuh pepes ikan mas, begitu dikopek ternyata di dalam perutnya kuning, kotoran orang. Gitu. Itu tetap halal walaupun nyatanya emang dia gemu-gemu itu makan dari toilet helikopter. Kan ada toilet helikopter tuh yang di daerah Ciseeng sana-sana. Ya, toilet helikopter. Iya. Gitu. Rapet dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, cuman bawah yang rapet. Gitu. Itu kira-kira kalau ada orang yang sedang di situ lalu antri, membedakan yang sedang nongkrong itu laki atau perempuan bagaimana? Nggak bisa. Jangan nggak bisa, lihat ikan di bawah, gitu. Kalau habis ngambil lari, berarti pasti perempuan, gitu. Tapi kalau nungguin itu pasti laki-laki karena dikira yang di atas mau jatuh. Tuh, itu namanya cara membedakan antri di toilet helikopter laki atau perempuan. Lihat lelenya lari atau nggak lari. Demikian kajian kita untuk pagi ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan membedakan antara yang laki dan perempuan tadi ya. Nah, jadi kata Pak Widodo nggak bisa lihat ikannya lari atau langsung nungguin laki-laki, goblok juga dia ya.
Ya, oh memang mau jatuh ya enggak, kencengnya minta ampun gitu ya. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam. Tar dulu. Karena ada soal dari Pak Makmun, Pak Cecep yang mau ini, tapi nggak usah pakai speaker ya, karena ini urusan teknis masjid, matiin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.